paling sampai yati di amri kopi manidah Robi Slasri Soteri Waya Sendi Amri Wakil Mutaka Al-Mustani Yahtohi Toni Tidak Menurut kita Puji syukur kepada Allah SWT Ikan sampun Kari piten-piten Matan rahmat Sapaat Barokah karomah Dumateng kita sedaya Sehingga kita sakit makan palonten ing dinten menika kanthi kesehatan kami dengan keberkahan kami sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaping kalihipun kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kelawan panjenengan sedaya adik-adik ponakan putu ingkang saged mangken wonten ing dinten menika kanthi sehat walafiat. Ketika malam menika kita saged nyuri pinjalipun ingkang najam supados sedherek menika sami menapa nggih gotong royong persaudaraan kita mboten menapa menika lepasipun coba tengah adik-adik sedaya ponakan-ponakan sedaya kula nyuwun agungé sami kirban sami mboten wonten tansah damel repotipun sedherek-sedherek mugi-mugi Allah tansah maringi hidayah dumateng kita sedaya cepat semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah karena kita hingga saat ini masih dikasih nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa bertemu. Dalam suatu hadis Bukhari Muslim itu dikatakan kurang lebihnya ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi manusia banyak yang terlena dengan nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan suatu nikmat yang sangat besar, yaitu iman dan Islam masih ada di dalam diri kita, karena kita yakin hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah yang akan memberikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jadi nggak bisa lepas ya. Tentunya sholawat dan salam senantiasa tercurah pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada para keluarga. Semoga kita semua nanti mendapatkan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita baru saja menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap yang pertama, semoga semua ibadah kita, baik ibadah maudhah kita, yaitu ibadah yang berhubungan dengan Allah langsung, yang biasanya kita sebut dengan ibadah langsung, mau sholat, mau puasa, mau apa, itu ibadah maudhah. Dan ibadah muamalah kita, kemudian ibadah yang bentuknya yang lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ibadah kita hanya capek-capek aja. Artinya misalnya puasa kita hanya mendapatkan haus, dahaga dan lapar
tetapi semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah diterimanya amal ibadah kita, maka sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa tentunya kita juga menginginkan semoga semua dosa-dosa kita baik dari dulu hingga saat nanti maupun yang akan datang ini dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentunya kita juga berharap bahwa dalam bulan Ramadan ini kita mengharapkan surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Jadi 3 hal sekali lagi saya ulangi. Yang pertama adalah kita peribadatan kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita diampuni segala dosa kita. Dan yang ketiga, kita bisa dan yang ketiga itu apa saya ini bisa dimasukkan dalam surganya Allah. La ilaha illallah, astagfirullah, asalukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu mungkin yang sering kita lafazkan selama bulan Ramadan ini. Jadi sebenarnya kita sudah banyak melafazkan, sadar atau tidak sadar, itu yang kita minta ya. Biasanya kan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Jadi disadari atau tidak, jiwa kita itu juga dibentuk atau mental kita itu dibentuk selama bulan Ramadan ini. Kita sadar bahwa inti daripada kehidupan itu ada di dalam jiwa. Mungkin pasti menginginkan ibadahnya itu diterima oleh Allah, benar nggak? Betul. Setiap orang pasti pengen hajinya atau mungkin umrohnya mabrur atau mabrurah. Mabrurah itu sama diterima oleh Allah. Dan yang tahu sebenarnya apa mabrur tidaknya atau diterima tidaknya ibadah kita itu hanyalah Allah. Ya kalau mungkin sedikit tahu enggaknya ya adalah dari diri kita sendiri juga. Akan tetapi ada suatu monitor, ada suatu boleh dikatakan ciri-ciri bagaimana suatu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Tetapi ini ya saya katakan bahwa ciri-ciri ini bukan untuk menilai ibadah seseorang, tapi kita bermuhasabah diri, melihat diri kita, apakah masuk dalam kriteria atau ciri-ciri tersebut, sehingga paling tidak kita bisa mengatakan atau menilai diri kita bagaimana kondisi atau bagaimana peribadatan kita. Demikian juga di bulan Ramadan. Apakah ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah? Pengennya diterima, tapi bagaimana? Nah, ada beberapa kriteria. Sekali lagi, kriteria ini hanya untuk bermuhasabah atau mengadakan evaluasi diri. Nah, keberhasilan suatu peribadatan, baik itu haji, baik itu umroh, baik itu menjalankan peribadatan Ramadan, itu dikatakan orang itu berhasil atau diterima oleh Allah itu kalau satu membawakan satu manfaat pada diri sendiri, menambah kesolehan diri, atau kalau bahasa yang umum menjadikan kepekaan terhadap Allah. Jadi ya kita koreksi aja. Nanti setelah Ramadan ini kira-kira kalau kita mendengar adzan itu hanya sekedar melihat jam, oh berarti sekitar jam 12, 10 menit ini duhurnya, atau sekedar itu, atau kita terpanggil untuk ke masjid atau kita menjalankan sholat duhur. Itu gampang itu. Itu dari sisi jam saja. Jadi kalau misalnya juga subuh sekarang jam berapa sih? 5.37 misalnya.
4.37. Nah, 5.40 lah, ya boleh lah kurang sedikit, kurang 3 menit. 5.37. Saya ingatnya itu 5.37 karena saya referensinya Cikampek. 4.30 ya udah 4.35 lah, 4.37 nggak apa-apa. 4.37 ya kan. Nah, kalau jam 4.37 itu kira-kira kalau ada orang adzan subuh terus kita datang, bagus nggak? Saya tanya. Kalau jam 4.37 itu subuhnya, terus jam 4.37 itu orang itu datang, kita datang ke masjid 4.37 pas adzan datang kita tutup, oh ya saya berangkat ini ke masjid, bagus nggak? Bagus. Tapi istimewa nggak? Ya biasa. Karena apa? Sama aja dengan anak sekolah masuk jam 7, dia datang jam 7, sah-sah aja toh. Normal gitu. Jadi maka sekali waktu kita datang itu ya menungguin adzan. Gitu. Sekali waktu aja lah, nggak usah sebelumnya. Sekali-sekali kita itu menunggu adzan. Insya Allah kalau kita memperhatikan hak-hak Allah, maka hak-hak diri kita itu pasti diperhatikan oleh Allah. Jadi sekali lagi kalau kita mau memperhatikan hak Allah, maka Allah akan memperhatikan hak kita. Kriteria yang kedua ini yaitu bisa menambahkan rasa sosial. Jadi kalau tadi person diri sendiri, kemudian yang kedua rasa sosial. Artinya apa? Artinya peribadatan yang kita lakukan ini bisa menambahkan rasa empati di dalam diri kita. Nah, kita tinggal tanya sama diri kita sendiri, apakah rasa empati saya itu bertambah atau tidak dengan Ramadan ini? Bagaimana terhadap lingkungan kita? Apa kepedulian kita terhadap sosial kita itu apa? Di lingkungan kita itu apa? Apa yang bisa kita berikan pada mereka? Nah, kemudian yang ketiga yaitu bertambahnya rasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam arti memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk jalan Allah, hanya untuk Allah. Itu namanya bersyukur. Jadi misalnya kita mendapatkan kenikmatan anugerah dari Allah, bukan berarti terus kita mengadakan selamatan bersyukur, tidak begitu, tapi meningkatkan bagaimana peribadatan kita itu bisa menambah. Itu namanya baru bersyukur itu. Jadi sekali lagi, makna bersyukur yang sesungguhnya adalah memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah di jalan Allah dan untuk Allah. Itu namanya bersyukur. Nah, tentunya sekali lagi 3 kriteria ini adalah untuk bermuhasabah diri. Itu dengan adanya pembelian tanah dan sebagainya dengan mengetahui. Dan kita mungkin Pak Pur nanti bisa menjelaskannya juga. Mohon doa perundangan. Sekarang sudah ada seperti ya bukan percayaan, hanya kompromi aja, bahwa dalam kebutuhan guru, fasilitas pendidikan itu STK sudah bisa melakukannya, artinya membiayainya sendiri.